Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh. Kali ini tema 6 subtema 2 pembelajaran 4 halaman 6370 kelas 6. Baiklah anak-anakku sekalian, Yanda dan Bunda, orang tua peserta didik kelas 6 dimanapun kalian berada, kita mulai pembelajarannya. Di awal halaman dijelaskan bahwa Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Nah, kumis Udin belum tumbuh sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Nah, jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dan masa puber? Baik, untuk mengetahuinya kalian baca penjelasannya di halaman-halaman berikutnya. Di halaman Ayo Berlatih, kalian disuguhkan dengan sebuah teks, sudahkah kamu masuk masa pubertas? Nah, masuk masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui apakah kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat dilakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan berikut nanti dalam tabel ya. Isi tabel dengan tanda centang. Nah, seperti ini. Ya, ini centang. Pada kolom yang tersedia, kolom untuk kesimpulan isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Baik, kita lihat instrumen pertanyaannya. Ini di kolom diisi oleh anak laki-laki. Nah, centangnya di sini. Kalau yang ini untuk anak perempuan, misalkan nomor 1, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Nah, jawabnya sudah atau belum. Misalnya sudah, maka centang di kolom sudah. Seperti itu. Ya, semua ya jawab dengan jujur. Kalau belum, centang belum. Kalau sudah, centang belum. Nanti bermuara pada kesimpulan. Kalau banyak centang sudah, berarti kesimpulannya kalian sudah memasuki masa pubertas di sini. Ya, saya sudah memasuki masa pubertas. Kalau tanda centangnya dominan di kolom belum, kesimpulannya berarti saya masih kanak-kanak. Itu saja, mudah ya. Baik, lanjut. Bunda dan Yanda dan Bunda. Ini tari kelana topeng. Ayo membaca. Nah, dari mana asal-usul tari kelana topeng? Bagaimana dan lain sebagainya, maka untuk mengetahuinya kalian harus berliterasi, baca dengan baik ya. Salam literasi buat kalian. Nah, di kolom Ayo Berlatih kalian disuguhkan dengan beberapa pertanyaan, ada 3. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu membaca ini? Membaca tari kelana topeng misalnya, Bunda, ya jawabannya lihat apakah anak kita menjawab sesuai atau tidak. Jika tidak, maka silakan dikritisi. Nah, misalkan bahwa informasi yang saya peroleh adalah informasi tentang tari kelana topeng, karena ini menceritakan tentang tari kelana topeng. Nah, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh? Jawabannya hanya 2, sesuai atau tidak. Pilih sesuai atau tidak. Jawabannya untuk ini maka baca dulu baru dapat menjawab sesuai atau tidak. 3 informasi apakah yang kamu peroleh dari membaca bacaan tari kelana topeng tersebut? Misalnya, saya mengetahui dari mana asal tari kelana topeng, saya mengetahui ini dan itu, lanjut. Ya, sesuai ini. Gali tiap paragraf. Nah, kemudian selanjutnya di halaman berikutnya kalian mengamati beberapa gerakan ya. Apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Nah, ini hitungan 1 begini, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka ikuti ini. Ya, ikuti ini sembari berlatih. Setelah diikuti, maka di sini kalian tulis sebelum gerak sejak
Setelah melakukan latihan memperagakan gerakan tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakannya. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan atau tidak. Di sini Bapak tidak kasih contoh, saya tidak kasih contoh karena ini pendapat pribadi. Apakah saya bisa tidak memperagakan gerakan-gerakan tari tersebut. Nah, di kolom ayo mengamati ada ini, ada kolom pengamatan, hasil pengamatan nama tariannya apa. Ini tarian yang ada di daerahmu ya. Misalnya saya mengamati nama tarian tari Jaipongan, asal daerah tarian dari Jawa Barat. Begitu saja unsur karya tari yang diamati, misalkan dari busananya bagaimana, dari gerakannya bagaimana, apakah termasuk tari tunggal atau tari kontemporer atau tari modern. Nah, ini sudah dipelajari. Nah, yang terakhir tanggapannya terhadap karya tari tersebut menurut kalian. Tidak diberi contoh karena ini adalah pendapat kalian. Tentu antara anak yang satu akan berbeda karena mengamati tarian yang berbeda dan pendapat yang berbeda. Selanjutnya, nah terakhir seperti biasa, ayo renungkan. Mana yang belum paham, mana yang belum mengerti. Yang belum paham silakan tanyakan, yang belum mengerti juga silakan diskusikan. Kerjasama dengan bapak dan ibu kalian, orang tua, yanda dan bunda juga beri saran dan masukan atas hasil belajar anak-anak kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.